Selamat pagi anak-anak semua, kelas 7 A, B, C, dan juga kelas 7D. Pada kesempatan kali ini Bapak menyapa kalian semua. Apa kabar kalian semua? Baik? Sehat selalu ya? Oke, syukur kalau begitu. Kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, kita senantiasa diberi kesehatan sehingga kita terbebas dari ancaman bencana gangguan terutama virus COVID-19. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, kita mulai. Doa cukup ya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita juga masih membahas tentang interaksi sosial ya. Interaksi sosial itu kita sudah contohkan apa itu interaksi sosial, apa unsur-unsurnya, ada komunikasi, ada kontak ya. Bisa juga terjadi kontak tapi enggak ada komunikasi. Kontak itu apa? Kontak itu ketemu. Komunikasi itu ya menyampaikan pesan. Tetapi saya pernah menanyakan kepada anak-anak bahwa di dalam satu tempat bisa jadi terjadi kontak tapi nggak ada komunikasi. Contoh di mana yuk? Nah, contohnya di dalam kendaraan umum, di bis, di KRL. Coba kalian pernah nggak mengalami hal tersebut? Ya bisa jadi kita duduk bareng begini, tetapi kita nggak ngobrol. Ya itu memungkinkan sekali karena memang kalau di kendaraan umum kan kita durasinya belum tentu lama ya, kecuali untuk yang antar kota, antar provinsi itu atau kereta jarak jauh itu memungkinkan untuk ngobrol-ngobrol, tapi untuk jarak dekat belum tentu itu terjadi ya. Oke, jadi ada syaratnya, misalnya ada interaksi sosial, yaitu ada kontak, ada komunikasi, kemudian juga ada faktor yang mendorong terjadi interaksi sosial ya. Kemudian juga faktor-faktor yang menghambat interaksi sosial ya. Bisa jadi suatu tempat itu seperti di suku Baduy itu mereka sangat mempertahankan adat mereka ya. Jadi interaksi dengan dunia luar itu sangat sulit ya. Nah itu salah satu ya. Jadi pada pertemuan lalu itu sudah kita bahas semua. Nah pada pertemuan kali ini kita sebenarnya mau membahas apa? Ya, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk itu berarti wujud ya. Apa sih wujudnya interaksi sosial itu? Apa saja sih? Nah, untuk memahaminya itu kita lihat video berikut. Ya, ini ada kumpulan anak ya. Kumpulan anak nampaknya ini mau memainkan sesuatu nih ya. Kita lihat ya, daripada kita penasaran sebenarnya ini permainan apa sih, dan juga apakah kalian pernah main seperti ini. Belum tentu ya, belum tentu anak sekarang itu mau memainkan seperti ini karena mereka lebih banyak main game bisa jadi ya. Nah lanjut kita simak dahulu. Mereka mainkan bambu ya, bambu yang mereka saling katuk, saling kaitkan satu sama lain, disatukan ya, cetak gitu. Nah itu mereka saling meledek gitu. Ya, apakah mereka melakukan? Ya, lompat sampai kakinya sedikit. Contoh kedua,
Ada lagu Jenny sekali ya, rasa saya juga main seperti ini ya senang ya. Jadi ini pola interaksi sosial ya, mereka ketemu langsung. Kemudian kita lihat yang berikutnya, apakah ada juga. Nah, ini adalah, kalian pernah lihat ya, ini adalah teman kalian ya, teman-teman kalian. Kalau di sini ada 5 orang, di sini juga ada 5 orang, sama-sama 5 orang. Terus apa bedanya? Oke, kita langsung lihat. Kita kerasin ya. Ini tugas Bapak ambil dari video mereka ya, yang mengumpulkan pada pertemuan lalu. Jadi ini yang dikumpulkan, bagaimana interaksi sosial itu terjadi di saat ini bersama dengan teman ataupun keluarga mereka ya. Ini Jennifer tadi ya. Ya, ada 2 sisi, sebelah kiri, sebelah kanan. Ada 2 video ya, ada 2 video. Apa bedanya? Oke, video yang sebelah kiri itu adalah tatap muka langsung, ketemu langsung. Kalau begitu sebelah kanan gimana Pak? Sebelah kanan juga sama, ketemu langsung. Nah, terus bedanya apa? Ya, kalian bisa membedakan nggak? Ini ketemu langsung, ini juga langsung ngobrol. Ya, yang membedakan kira-kira apa ya? Oh itu Pak. Gimana? Nah, yang membedakan itu ya, sebelah kiri itu ketemu fisik langsung, ya, ketemu fisik langsung. Jadi mereka bermain-main. Ya, ketemu langsung, bersentuhan secara fisik. Sebelah kanan ketemuan secara virtual melalui media komunikasi. Ya, kalau kita lihat di sini menggunakan laptop ya, ataupun semacam tablet atau apa, yang memungkinkan juga untuk mereka komunikasi langsung ya. Nah, kalau untuk sebelah kiri itu sebelum pandemi ya, sebelum pandemi ini bisa dilakukan. Kalau yang sebelah kanan itu positifnya adalah pada saat pandemi ya. Pada saat pandemi, walaupun mereka tidak ketemu langsung, walaupun mereka jauh, tapi bisa saling bertemu secara virtual, face to face juga, cuman tidak secara fisik. Kalau yang ini pasti mereka rumahnya juga tidak terlalu jauh karena mereka bisa ketemu fisik ya, ketemu langsung. Kalau ini positifnya bisa berjauhan. Nah, ini 2 contoh itu adalah macam-macam bentuk interaksi sosial ya. Nah, di pertemuan ini mengapa kita harus belajar tentang bentuk interaksi sosial? Tentu penting apa tidak sih kita tahu bentuk interaksi sosial itu? Ya penting lah. Kita hidup di masyarakat kan tidak hanya sendiri. Dari kecil sebenarnya kita memerlukan bantuan orang lain, bantuan keluarga. Nah, maka kita harus tahu bentuknya interaksi itu seperti apa ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, tujuan kita belajar tentang bentuk interaksi sosial itu apa sih? Nah, jadi melalui pengamatan terhadap lingkungan sekitar itu ya bisa sekitar rumah, bisa sekolah, bisa di keluarga, bisa di masyarakat. Peserta didik mampu menganalisis ya, mengamati, menganalisa pengaruh interaksi sosial
terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan masyarakat setempat ya. Jadi kita bisa mengamati, menganalisa kenapa itu bisa terjadi ya, kemudian pengaruhnya apa di bidang sosial, ekonomi dan budaya dari masyarakat setempat. Lanjut ya. Oke. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Pertama, bentuk interaksi sosial itu sendiri ada dua cabang ya. Cabang yang pertama adalah yang sifatnya positif ya. Positif apa? Hal yang baik. Ada kan interaksi itu yang nggak baik? Ada ya, nanti kita pelajari apa saja sih ya. Di sebelah kiri saya, sebelah kiri kalian juga, ini adalah interaksi bersifat asosiatif. Asosiatif itu apa? Sifatnya menyatukan ya, menyatukan misalnya suatu pertemuan antar teman itu bisa bersatu, itu adalah namanya asosiatif. Kemudian ada juga yang sebelah kanan ini adalah interaksi sosial disosiatif. Disosiatif itu gimana sih ya? Cenderung dia merusak ya, merusak, tapi bukan berarti tidak ada yang baik ya. Namanya disosiatif itu ada juga yang baik. Nanti kita pelajari ya, yang baik itu seperti apa, itu kita pelajari nanti ya. Terus kita jabarkan dulu asosiatif itu apa saja. Nah, kuncinya di sini adalah penyatuan, kemudian bisa meningkatkan hubungan, artinya pertemanan ya. Integrasi itu adalah penyatuan juga, integrasi berteman dengan orang lain, dengan sesamanya, berteman dengan lain usia, itu berteman, saling menghormati, itu berteman juga. Ini adalah sifatnya positif ya, asosiatif. Kemudian yang disosiatif adalah kata kuncinya perpecahan. Bisa nggak dalam interaksi sosial terjadi perpecahan? Bisa ya, bisa. Berteman aja kadang-kadang kalian ataupun saya juga ada cekcok sedikit ya kan. Tinggal bagaimana kita bisa menyikapi situasi itu ya. Berkawan bisa terjadi musuhan juga bisa. Yang penting jangan mendendam ya. Kalau mendendam itu ya akan lama ya. Tuh. Kemudian juga bisa merenggangkan hubungan ya. Terus disintegrasi itu ya perpecahan tadi, di sini sama ya, perpecahan, keretakan hubungan, disintegrasi. Tuh. Kita lanjut ya. Proses asosiatif yaitu interaksi yang sifatnya itu yang sifatnya baik ya, sifatnya baik lah, gampang katanya baik, karena proses penyatuan, proses pertemanan itu kan baik. Ini sifatnya asosiatif, meliputi satu yaitu kerjasama. Di sini siapa yang bisa hidup sendiri? Anak-anak bisa hidup sendiri apa tidak? Kalau bisa hidup sendiri, Bapak tes kalian. Coba hidup di tengah hutan, kamu bisa nggak hidup sendiri? Kalau bisa berarti kamu hebat, seperti Tarsan. Tarsan itu kan cerita dongengnya adalah hidup sendiri di hutan ya. Itu aja punya kawan, apalagi kita
manusia yang berada di suatu lingkungan, mustahil suatu kita nggak ada kerjasama ya, karena hidup itu penuh masalah. Maka dengan kerjasama kita bisa menyelesaikan satu dengan masalah dengan cara bersama-sama. Nah, ini adalah contoh nih. Contoh apa ini? Adalah kerja bakti. Siapa yang pernah melakukan kerja bakti? Ini ngapain nih? Kayaknya membangun sesuatu. Ini adukan semen kan? Ini adukan semen. Mereka ini namanya estafet. Coba kita tes, misalnya kalau ini bapak yang ini membawa sendiri sampai ke sini, berapa kali dia bolak-balik ya, capek enggak rasanya? Capek. Tapi kalau seperti ini cukup aja diam satu, terus tangan kiri oper tangan kanan, kasih ke bapak yang satu lagi, kasih ke bapak satu lagi, sampai terus sampai ke sini. Ringan, menjadi ringan. Maka ada pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu pepatah orang Indonesia, orang Melayu, yaitu kerjasama ya. Lanjut yang kedua, akomodasi. Akomodasi itu apa sih? Akomodasi, coba kita lihat ya. Akomodasi itu ya penyatuan, istilahnya beberapa pendapat ya. Misalnya ada perselisihan, ada beda pemikiran ya, itu bisa dimusyawarahkan ya, bisa disatukan lagi pendapatnya, bisa dirangkum, bisa ditampung ya. Misalnya dalam diskusi itu banyak yang berselisih, tetapi poinnya apa sih? Poinnya itu bisa kita catat, kemudian ditampung dalam satu wadah musyawarah ya. Semua masalah pasti bisa dimusyawarahkan dengan baik-baik, itu akomodasi. Lanjut, apalagi yang bersifat positif lainnya? Asimilasi. Asimilasi itu juga kalau di zaman dulu sampai sekarang sebenarnya akibat dari orang ketemu dan saling menghormati serta toleransi, ini terjadilah satu asimilasi ya. Contoh, ada dua budaya, satu budaya Jawa, satunya lagi budaya Kalimantan, ketemu, kemudian terjadi pernikahan. Nah, pasti ada suatu budaya baru ya, budaya baru di mana terjadi penyatuan ya. Seperti apa sih contohnya? Nah, kalau ini orang yang sedang lomba ya. Nah, itu asimilasi. Asimilasi itu di sini adalah bisa juga di sini suatu, kalau kita lihat di sini adalah ada anak yang sedang bekerja sama, baik itu yang memakai jilbab dan tidak memakai jilbab ya. Ini adalah suatu budaya juga, bagaimana budaya itu mereka saling menghormati ya. Walaupun yang satu menerapkan kaidah-kaidah Islamiyah, yang satunya mungkin berbeda keyakinan, tapi mereka tetap dalam satu budayaan yang saling toleransi. Nah, terus akulturasi. Akulturasi itu apa sih? Akulturasi itu ya penyatuan budaya juga. Kita contohkan di sini. Nah, ini contoh ya, ini adalah Masjid Cheng Ho ya. Bagaimana ini budaya Tionghoa ya, budaya jauh dari China itu ya. Ini kan nuansa Tiongkok ya, nuansa seperti kuil ya. Tapi ini adalah masjid ya, masjid apa? Masjid Masjid
Cheng Ho ya. Masjid itu kan tempat ibadah agama Islam. Sama dengan seperti di Kudus. Di Kudus itu ada suatu masjid, tetapi di depannya itu pura, gapura ya, yang dimana dulu yang biasa dipakai oleh orang yang beragama Hindu ya. Jadi ada penyatuan dua kultur, dua budaya. Ini adalah akulturasi. Nah, syaratnya yaitu harus masyarakatnya terbuka, ya enggak? Kalau kita nggak terbuka ya nggak mungkin ketemu. Toleransi, ya, toleransi menghormati agamamu, ya. Saya menghormati agamamu, kamu menghormati agamaku, ya. Nah, itu terbuka, menghormati, toleransi. Nah, itu adalah hal yang bisa mempermudah terjadinya akulturasi. Nah, oke, kita coba deh ya, kita akan lihat bagaimana ada sebuah film pendek pramuka tentang persahabatan dan kerjasama. Kita simak ya. Baiklah, pada hari ini 3 dari kalian akan mengikuti ujian akhir Ya, untuk mendapatkan gelar Pramuka Garuda. Raja Muda Karana. Yang pertama, Adika Zini. Yang kedua, Adika Dimas. Dan yang ketiga, Adika Fadlan. Setelah ini, di depan kalian ada hutan yang harus kalian jelajahi. Kalian harus menemukan 1 bendera semapur dalam waktu jadi ada tidak misi. lebih dari 1 jam. Ada sebuah misi Siapa yang mendapatkan bendera tersebut untuk pertama kalinya, cari bendera dia berhak semapur. mendapatkan gelar Pramuka Garuda. Nah, ini benderanya sebenarnya di sini ya. Nah, ini 3 orang tadi ya, 3 anak tadi. Ya. Kira-kira kalau kamu suruh pramuka seperti ini berani apa enggak itu? Karena mereka berada di hutan loh. Yaudah, gini. Bagaimana kalau kita mencari bendera semapurnya bersama-sama? Kan lebih baik. Terus, kalau kita cari bersama-sama, bertiga, siapa yang menjadi pramuka Garudanya? Jika kita mencari bersama-sama, mungkin kita bisa dipilih bertiga bersama-sama untuk menjadi pramuka Garuda. Ada usulan, Romo, masih yaudah, berunding. pergi sana. Apa yang terjadi? Satunya pergi ya. Dengar baik-baik ya. Jangan sampai kita jual burung-burung dengan harga murah. Ya, mencari burung ya. Mencari burung. Kalau sekarang jaga wilayah sekitar kita ini, kalau jaga wilayah kita ini, jangan sampai Suruh untuk menjaga. Aku mau pergi nu. Bisa dimengerti? Nah, saya pergi nu. Apa? Saya nyuruh raja nggak mau jaga nih. Marah-marah dia ya. Saya nama kanan nih, boleh? Ya, ini 2 pramuka, anak pramuka tadi ya. Makanya jangan lama-lama ya. Cepat, buruan. Buruan. Nah, mereka ketemu dengan kawanan gerombolan yang tadi menjaga burung-burung curian tadi. Suara monyet dari mana itu? Mana monyetnya? Ini kakak pembinanya tadi udah panik ya. Nah, ini yang bosnya tadi yang mencari burung liar tadi. Sepertinya apa yang terjadi bersama mereka. Tekan film ya, dan beneran.
adegan film, artinya ada skenario ya. Tadinya tadi berpisah. Nah ini tadi yang satu tadi ke manusuk. Nah, temu mereka dengan penjahatnya tadi. Ini adegan film ya, ada kekerasannya, tapi ini film skenario ya. Keberatan. Apa itu? Di mana sana? Mungkin di sana. Ayo kita ke sana. Dua orang mereka datang ya, saat teman-temannya lagi kena musibah, bantuan datang, iya akhirnya pingsan oleh sebatang kayu yang dilemparkan kawannya. Ngopi-ngopi nanti berapa? Mereka disekap oleh kawan pramuka. Dikarenakan kalian bertiga melakukan kerja sama tim, kalian bertiga mendapat gelar pramuka Garuda. Oke, baik. Itu tadi ya. Kira-kira pesan apa yang bisa disimak dari film pendek tentang pramuka? Ya, itu adanya suatu kerjasama antar tim ya, antar satu orang dengan seorang lainnya. Kelihatan di awal ada perbedaan seperti yang Bapak cerita tadi kan, ada perbedaan, tapi di penghujung akhirnya mereka bersatu ya, karena seperti pepatah juga, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, oke. Pramuka merupakan karakter yang kita tanamkan dari bangku sekolah ya. Makanya kalau zaman dulu itu pramuka ya kita sering kemah di luar ya, mencari jejak. Itu sebuah kerjasama tim sekali itu. Kita nggak bisa itu hidup bersahabat dengan alam kalau sendiri-sendiri, itu nggak bisa, sulit sekali. Oke, lanjut ya. Itu contoh tentang interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Oke, sekarang yang disosiatif apa saja sih? Yang pertama, persaingan. Persaingan itu ada positif, ada negatif. Positifnya adalah contoh persaingan sehat ya. Contohnya adalah berlomba-lomba mencari ilmu untuk menjadi yang terbaik. Itu persaingan positif. Cara-caranya juga positif, tidak nyontek ya, tidak menanyakan jawaban kepada teman, membuka buku ya, itu saingan yang positif. Atau yang sering dikatakan dalam istilah lain adalah fair play ya. Dalam olahraga sepak bola ataupun olahraga yang lain adalah adanya slogan fair play, bermain, bersaing tetapi secara sehat, sportif. Itu persaingan. Yang tidak sehat ada nggak? Ada, banyak ya. Dalam berdagang, memfitnah, terus
apalagi mengurangi timbangan, ya, curang. Nah, itu persaingan yang tidak sehat, ya. Nah, ini contoh persaingan yang sehat, ya. Mereka saling bertanding olahraga badminton, tim A dan tim B, persaingan sehat. Jadi olahraga juga ditanamkan suatu jiwa atau karakter yang sportif, siap menang siap kalah, siap menaati aturan. Itu namanya sportif, ya. Maka dari dini kalian juga harus menyukai olahraga, karena olahraga menanamkan diri kita untuk siap menang, siap kalah, siap taat aturan. Oke. Nah, itu. Selanjutnya, pertentangan. Pertentangan itu apa sih? Kita akhir-akhir ini seringkali mendengar istilah demonstrasi, ya. Itu menentang nggak? Menentang apa? Misalnya produk tentang undang-undang cipta kerja, itu pertentangan para buruh, para demonstran yang berupa mahasiswa maupun mahasiswa ataupun para buruh yang ada di pabrik, pekerja, itu mereka menentang undang-undang tersebut, ya. Ada positif, ada negatifnya. Negatifnya kalau ditunggangi kemudian mereka merusak, udah ada aksi. Kalau coret-coret di jalan itu namanya vandalisme. Kalau merusak fasilitas seperti busway, separator, gedung-gedung dibakar, kendaraan dibakar, itu sudah anarki, ya. Maka itu bertentangan dengan hukum, ya. Sedangkan yang diperjuangkan bukan itu. Nah, ini pertentangan, ya. Jadi menentang terhadap suatu yang tidak sama dengan apa yang dia yakini. Nah, ini contoh, ini tolak kenaikan harga BBM zaman dulu, ya. Zaman sekarang ya tolak undang-undang cipta kerja. Tapi sebelum menolak juga harus tahu isinya. Jangan ketika sudah terjadi seperti itu ditanya nggak tahu, ya, sama aja bohong, ya. Lanjut, kontravensi. Kontravensi itu suatu kondisi di mana seperti contohnya, ya, seperti mengejek, seperti membuli, ya. Jadi si orang ini, si anak ini seperti ada tekanan dalam batinnya, ya. Tekanan, dia merasa disudutkan, itu namanya kontravensi, ya. Kontravensi, dia tidak bisa mengungkapkan, dia nggak suka, ya, tapi tidak diungkapkan secara langsung, ya. Ini kontravensi. Seringkali ini terjadi di masyarakat kita. Bullying, mengecek itu sama dengan kontravensi juga. Nah, lanjut, kita lihat, ya, ini demonstrasi rancangan undang-undang cipta kerja. Banyak pelajar tertangkap, ya, tapi mereka nggak tahu juga isinya apa, nggak tahu. Kita lihat, ya. Saudara, di Bekasi, Jawa Barat, ratusan remaja ditangkap karena akan berdemo dihadapkan pada orang tuanya untuk minta maaf. Di antara mereka tak sedikit yang menangis saat sungkem di hadapan orang tuanya. Ya. Mereka menentang. Jadi orang tuanya ini datang nih, 116 pelajar. Di saat belajar daring mereka malah para pelajar ini, saudara, ditangkap Polres Metro Kota Bekasi saat akan ikut demo undang-undang cipta kerja 2 hari yang lalu. Untuk memberi efek jerah, polisi meminta ratusan pelajar agar meminta maaf kepada orang tua masing-masing. Ya. Karena bisa jadi para pelajar ini sudah melakukan aksi-aksi yang
merugikan umum Sebelum masyarakat. dipulangkan ke rumah, para pelajar ini wajib membuat surat pernyataan. Ya, jadi sama polisi suruh membuat surat pernyataan ya. Polres Metro Bekasi Kota menangkap 116 pelajar yang hendak mengikuti Nah, unjuk rasa ini menolak dites dulu nih, Undang-Undang dites Cipta COVID Setelah apakah dilakukan reaktif atau pendataan dan tidak. pembinaan, ratusan pelajar ini Kalau wajib reaktif mengikuti mereka tes pasti cepat. akan disendirikan. Polres Bekasi Kota mengatakan para pelajar yang ditangkap tidak hanya berasal dari Bekasi, Karena ini namun kan ada juga yang masa berasal pandemi. dari Karawang. Nah, ini dites dulu, tes COVID ya. 119 Rapid test pelajar SMK, SMP, dan juga SMK, yang tidak SMP. bersekolah. Ternyata mereka ada yang berasal dari Kota Bekasi, kemudian Kabupaten Bekasi, wilayah Magelang, kemudian Cibitung, ya, dan beberapa wilayah bahkan dari Karawang juga ada. Oke, cukup banyak ya. Kita juga melakukan interogasi kepada mereka, ya. Nah, ternyata mereka mendapatkan ya, informasi ajakan untuk melakukan kegiatan aksi dan mereka tertarik ya. Ya, Didampingi Komisioner Kompolnas Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sujana mendatangi ruang perawatan Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Akibat aksi kerusuhan, sebanyak 28 anggota Polri dan 3 anggota TNI mengalami luka dan harus Oke, dirawat jadi- di Rumah Sakit Polri. Kapolda Metro Oh, Jaya, Irjen polisi Pol Nana juga Sujana berharap agar kerusuhan tidak lagi terjadi banyak karena yang dapat terluka merugikan ya. semua pihak. banyak yang terluka akibat pertentangan tadi ya. Jadi mengapa mereka menentang? Jadi harus tahu dulu apa yang ditentang, kemudian cara menentangnya seperti apa. Itu juga jangan melanggar hukum. Ya, kalau melanggar hukum pasti ada penegak hukum. Di sini ada para aparat kepolisian. Nanti kalau terbukti ditingkatkan ke kejaksaan. Nah, siapa yang rugi? Yang rugi pasti pelajar sendiri. Masa depannya menjadi sulit. Untuk cari kerja itu butuh SKCK. Kalau SKCK itu nggak punya, artinya sulit, perusahaan akan sulit menerima karena syarat wajibnya mempunyai SKCK, surat kelakuan SK, surat kelakuan CK, catatan kepolisian, yang itu harus catatannya baik ya. Kalau sudah tertangkap melakukan anarkisme itu catatannya tidak baik ya, maka pelajar diharapkan tugasnya itu kan belajar kritis ya, disampaikan dengan cara yang benar ya, disampaikan dengan cara yang baik, tidak seperti itu ya. Kita lanjut ya. Oke, kanon untuk materi bentuk-bentuk interaksi sosial, intinya kita rangkum lagi. Interaksi sosial itu ada interaksi asosiatif, dan interaksi sosial itu bisa juga disosiatif. Kalau asosiatif itu sifatnya positif ya, kerjasama, saling membantu. Kalau interaksi sosial disosiatif itu sifatnya bisa perpecahan ya, mengundang perpecahan. Oke, jadi pasti ada dua bentuk interaksi dalam masyarakat. Intinya yang baik itu kita lanjutkan, kita pertahankan, yang tidak baik itu diselesaikan baik-baik ya, karena belum tentu semua itu baik ya. Namanya hidup di dunia, di masyarakat pasti ada yang tidak baik juga. Yang penting ada komunikasi itu tadi, komunikasi, membuka pikiran, membuka wawasan, apa yang terjadi dibicarakan, dimusyawarahkan, dan dicari jalan keluarnya. Baik, terima kasih atas pertemuan hari ini. Setelah ini kalian ada suatu pertanyaan, nanti silahkan dikerjakan evaluasi yang ada di Google Classroom melalui Google Form. Untuk
nilai langsung nanti mendapatkan penilaian yang dikirim ke email masing-masing, dan juga di situ nanti kalian akan ada catatan remedial ataupun tidak. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kan